Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Beranjang Sena dengan NIM 2401421057. Di sini saya akan memberikan materi tentang perencanaan pameran seni rupa. Sebenarnya ada 3 subbab utama, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pameran seni rupa. Tetapi di pertemuan pertama ini kita akan khusus untuk membahas perencanaan pameran seni rupa. Oke, langsung saja kita ke pembelajarannya. Nah, untuk kita mempelajari lebih jauh tentang perencanaan pameran seni rupa, lebih baik kita mempelajari apa sih inti dari pameran seni rupa itu. Ya, jadi inti dari pameran seni rupa itu yaitu pengeluaran ide atau gagasan dari seorang seniman atau instansi pendidikan, yaitu siswa-siswanya atau guru-gurunya, untuk diapresiasi oleh banyak orang. Jadi intinya untuk memamerkan ide atau gagasan mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam subbab utama yang harus kita pelajari untuk pertemuan yang pertama ini, yaitu tahapan perencanaan pameran seni rupa. Apa sih perencanaan pameran seni rupa? Kenapa perencanaan pameran seni rupa sangat penting? Nah, seperti yang kita tahu, perencanaan dari kata rencana, yaitu untuk merencanakan apa sih planning ke depannya untuk mempermudah jalannya sebuah pameran. Tentunya harus ada perencanaan pameran. Nah, untuk tahapan-tahapan perencanaan pameran itu, yang pertama tentunya ada menentukan tujuan pameran. Nah, tujuan dari penentuan tujuan pameran yaitu di sini untuk penargetan sasaran. Pameran ini ditujukan untuk apa sih? Untuk pendidikan kah? Untuk kemanusiaan kah? Atau kebutuhan komersil kah? Nah, di sini saya akan mengambil contoh kita sebagai instansi pendidikan melakukan pameran untuk tujuan edukasi, yaitu untuk memberi pemahaman tentang pentingnya seni, tentang apresiasi seni kepada siswa-siswa, para remaja-remaja yang akan tumbuh menjadi manusia yang baik untuk kedepannya, yang dapat mengapresiasi seni, yang dapat membuat dirinya lebih humanis, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua itu ada menentukan tema. Apa sih kegunaan tema dalam suatu pameran itu? Nah, tujuan dibentuknya tema tentunya agar pameran itu lebih terarah dan lebih jelas. Ingat, memperjelas apa yang ingin ditampilkan. Misalkan kita ambil contoh lukisan di belakang saya kan, itu kan menggunakan aliran kubistis. Jadi misalkan temanya itu tentang kubistis, itu dalam suatu ruang pameran akan ditampilkan semua karya seni yang berbau-bau tentang kubistis, seperti itu. Nah, yang ketiga, menyusun kepanitiaan. Nah, dalam suatu pameran itu sama seperti organisasi-organisasi pada umumnya. Tentunya dibutuhkan seorang ketua, bendahara, terus sekretaris, dan sisi lainnya. Sisi lainnya itu bisa berupa si konsumsi, si acara, si display, si perlengkapan, atau ya sisi lainnya tergantung situasi dan kondisi dalam pameran itu dibutuhkan si apa saja, seperti itu. Nah, selanjutnya ada menentukan waktu dan tempat yang tepat. Nah, misalkan kita akan mengadakan pameran, tentunya harus berpikir waktu yang ideal itu kapan sih, tempat yang ideal itu di mana sih. Nah, karena kita misalkan di sini sebagai instansi pendidikan, kita akan membuat pameran nanti pada saat kelas meeting. Kenapa pada saat kelas meeting? Karena waktu itu yang paling ideal. Karena sudah tidak ada pelajaran kan, sehabis ujian tuh siswa dibebaskan untuk mengeksplorasi event-event apa saja sih yang sedang dilakukan. Nah, menurut saya itu paling ideal. Para siswa bisa lebih terfokus pada acara pameran yang sedang diadakan, seperti itu. Dan untuk tempat itu bisa menyesuaikan. Misalkan di lingkup sekolah kita memiliki aula yang besar, itu bisa, atau di ruang kelas itu juga bisa. Intinya ruang pameran yang ideal itu tidak sempit, memiliki penerangan yang bagus, dan tentunya dijaga kebersihannya, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita di sini harus menyusun agenda kegiatan. Nah, agenda kegiatan ini bisa disebut juga rundown. Apa itu rundown? Yaitu susunan acara dari hari pertama sampai hari terakhir acaranya itu apa saja sih. Nah, di dalam setiap acara ini tentunya harus ada penanggung jawab agar membuat acara yang sedang dilakukan itu lebih terarah. Nah, untuk yang terakhir dalam perencanaan pameran seni rupa yaitu menyusun proposal kegiatan. Tentunya proposal kegiatan itu sangat penting.
Karena dalam suatu acara, bukan hanya di pameran itu, dibutuhkan proposal untuk memperjelas dan untuk merangkum apa saja isi dari pameran tersebut. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada kali ini yaitu perencanaan dari sebuah pameran itu harus ada tujuan pameran, yaitu untuk penargetan sasaran. Yang kedua, ada menentukan tema untuk memperjelas apa yang ingin ditampilkan. Yang ketiga, menyusun kepanitiaan agar memudahkan untuk mengorganisir suatu pameran. Yang keempat, yaitu menentukan waktu dan tempat agar mendapatkan waktu dan tempat yang paling ideal. Nah, selanjutnya ada menyusun agenda kegiatan atau rundown agar acara-acara ini lebih terarah dan lebih jelas. Nah, selanjutnya ada menyusun agenda kegiatan atau rundown yang berisi tentang apa saja sih acara-acara di dalam pameran tersebut dan penanggung jawabnya siapa sih, seperti itu. Dan yang terakhir ada pembuatan proposal, yaitu gabungan dari semua perencanaan yang tadi kita bahas itu digabungin ke dalam proposal. Baik, tentunya itu saja pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini tentang perencanaan pameran seni rupa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.